Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Mona, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 12, saya Astutianda Kristanti bersama teman saya Hafestia Zera dan Lukman Hakim. Hari ini akan berbagi mengenai satu jurnal internasional dengan judul Social Collaboration in Intranets, merupakan suatu studi kasus mengenai dampak dari social exchange and group norms di dalam komunikasi internal, sorry. Dan sebagai awalnya saya akan memanggil Mbak Hafesti untuk melanjutkan presentasi kita dimulai dengan latar belakang dari studi ini. Silakan Mbak Hafesti. Baik, terima kasih Mbak Enda. Latar belakang dari penelitian ini yaitu eh, dikarenakan banyaknya anggota perusahaan berinteraksi melalui bermacam jaringan komputer, pesan blog, dan lain-lain. Yang kedua, suatu sistem berkembang dengan adanya komunitas virtual di mana para anggotanya saling terkoneksi satu sama lain. Yang ketiga, latar belakangnya, saat ini dimensi relasi merupakan hal esensial untuk membentuk suatu komunitas. Eh, tidak suatu suatu komunitas semesta karena kedekatan lingkungan, karena suatu komunitas karena kedekatan lingkungan dan hubungan geografik saja. Yang keempat, berdasarkan hal ini, sense of communication atau SOC membawa kepada kepuasan komitmen dalam komunitas yang mempengaruhi aktivitas dalam komunitas. Hal inilah yang membawa kepada pemahaman interaksi antara diri sendiri komunitas dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini dari perspektif teori penelitian ini menerapkan teori SOC, yaitu sense of community, ke konteks komunikasi intranet sebagai sarana pertukaran informasi dan kolaborasi internal. Teori SOC merupakan teori yang diteliti dengan baik dalam psikologi komunitas dan telah diterapkan secara luas di berbagai pengaturan geografis dan online, seperti tempat kerja dan kelompok minat online. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menguji faktor-faktor yang berkontribusi pada karyawan yang membangun rasa SOC, sense of komunikasi di intranet, dengan meningkatkan adopsi intranet dan platform jejaring sosial dalam organisasi. Ada kebutuhan yang berkembang untuk teori ini dan studi empiris yang dapat menjelaskan pilihan individu dan pengorbanan untuk masalah kolektif dan peran norma kelompok dan kewajiban moral dalam membentuk dan mengarahkan perilaku komunikasi online di tempat kerja. Dan studi ini juga membantu memperkuat pembangunan teori dalam penelitian komunikasi internal di bidang komunikasi bisnis. Selain itu, proyek penelitian ini juga memperluas aplikasi dan bidang studi untuk teori SOC dan menambahkan momentum baru dalam pengembangan teori dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, ada metode penelitian yang bakal dibacakan oleh Mas Lukman. Terima kasih Mbak Arvesti, Mbak Enda. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu penggabungan antara dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif, melalui instrumen survei maupun observasi dari segi kualitatif, untuk menguji faktor-faktor yang mengarah pada SOC yang dirasakan melalui komunikasi intranet. Peneliti pertama-tama memeriksa sistem intranet, yaitu dari Swalife atau Southwest Airlines yang disebut Swalife ya. Ini adalah program aplikasi internal mereka yang
peneliti mendapatkan akses khusus untuk masuk sementara dan melakukan wawancara dengan seorang praktisi di senior SWA untuk pengumpulan data observasi. Selanjutnya, next Mbak. Sorry. Untuk penelitian mendalam, peneliti melakukan observasi dan exchanging support, yaitu menggunakan 2 metode dalam mengevaluasi pertukaran dukungan. Satu metode berfokus pada menilai pengamatan anggota dengan dukungan, sementara metode lainnya bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan mereka dalam pertukaran dukungan atau support dengan memposting di dalam grup atau swalef tersebut, seperti itu. Dalam grup NOMS, menurut PodMes, pandangan partisipan tentang norma-norma kelompok dievaluasi dengan menyajikan mereka dengan 4 pertanyaan yang detailnya mungkin bisa dibaca di jurnal. Selanjutnya, qualitative question. Dalam menyelidiki pertanyaan kualitatif, responden juga diberikan pertanyaan terbuka untuk melengkapi dan memperkuat analisis kuantitatif sesuai dengan PAROS 2013, yaitu pertanyaan terbuka berakar pada kerangka teoritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi elemen SOC, mulai dari keanggotaan, pengaruh, pemenuhan kebutuhan, tujuan, dan nilai-nilai kebersamaan, seperti itu, sesuai dengan Macmillan and Shevis. Untuk hasil penelitian, next, Mbak Endah. Hasil penelitiannya dipakai menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada the swalef experience atau experience menggunakan swalef itu sendiri yang didirikan pada tahun 1999, berfungsi sebagai platform untuk komunikasi organisasi, berbagi pengetahuan, dan kolaborasi sosial, menampilkan pembaruan berita, pesan CEO, informasi keuangan, hingga siaran berita atau video yang bernama W&Do. Swalef merefleksikan semangat Southwest atau visi dari perusahaan tersebut yang penuh keceriaan, kasih, kerjasama, tim, dan menawarkan tab fungsional atau pengaturan yang dipersonalisasi untuk karyawan tersebut dalam mendorong kontribusi seperti blog, komentar, maupun review-review terhadap workflow itu sendiri. Meskipun semua karyawan didorong untuk berpartisipasi, pembuatan konten utamanya dikelola oleh Departemen Komunikasi untuk mengelola atau mengevaluasi komunikasi internal tersebut. Yang kedua adalah finding from the survey analysis testing the models. Variabel-variabel yang dianalisis secara deskriptif dalam tabel 1 berdasarkan tanggapan dari 112 karyawan mewakili tingkat respons sebesar 37%. Informasi latar belakang peserta meliputi usia rata-rata 38 tahun, dengan 62 responden wanita, sekitar 68% memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di SWE. Sebagian besar karyawan, 89%, lebih memilih email untuk berkomunikasi di tempat kerja, meskipun swalef menawarkan fitur kolaborasi. Penelitian menggunakan model persamaan struktural atau SIM dengan menggunakan aplikasi Listral, menunjukkan kecocokan yang baik untuk model konseptual. Hasilnya menunjukkan hubungan langsung antara pengamatan dukungan atau support yang tadi sudah dibahas, posting dukungan melalui email, dan sense of virtual community atau media baru dalam teori baru dalam SOC, yaitu ditambahkan virtual di dalamnya. Norma-norma yang mempengaruhi SOC secara signifikan berpengaruh akibat adanya swalef tadi. Persepsi tentang norma-norma sebagai memediasi hubungan antara pengamatan dukungan, posting dukungan, hingga SOVC yang bisa diungkap dalam tabulasi berikut pada tabel 1. Selanjutnya, finding the kualitatif, yaitu pengungkapan faktor kualitatif dalam mengungkap SOVC atau Sense of Virtual Community. Pertanyaan mengeksplorasi 4 konstruk SOC, yaitu
keanggotaan, pengaruh, kebutuhan, dan tujuan, hingga nilai bersama, sesuai dengan Macmillan dan Jevis tahun 1986, serta perspektif tentang norma yang mempengaruhi perilaku komunikasi di intranet sesuai dengan Postmes 2005, peserta mengekspresikan rasa keanggotaan yang kuat, menciptakan identitas online melalui posting mereka, dan memahami identitas orang lain. Mereka peduli dengan citra mereka di tempat kerja melalui posting mereka, menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh tentang persepsi orang lain dan lain-lain yang akan menimbulkan sense of virtual community tersebut. Ketika menyangkut memenuhi kebutuhan, peserta merasa nyaman ketika mencari informasi di Swalive, tetapi lebih menyukai komunikasi tatap muka untuk masalah yang kompleks. Mereka percaya pada nilai dan emosi bersama, sering mengikuti aturan-aturan SWE, dan yang terakhir adalah responden mencatat bahwa norma kelompok seperti memposting komentar positif dan pertukaran support membentuk komunikasi intranet yang bagus. Secara keseluruhan, Swalive berkontribusi terhadap rasa community dan dukungan di antara anggota sesuai dengan sense of virtual community yang akan dibentuk dari intranet tersebut. Seperti itu. Cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan dan persepsi dari kami untuk jurnal kali ini oleh Mbak Endah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lukman dan Mbak Vesti. Jadi saya akan melanjutkan untuk pembahasan kita bahwa dalam jurnal ini seperti yang tadi sudah dijabarkan melalui metodologi penelitiannya, bahwa hasil studi ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi melalui Swalive yang sudah dipilih oleh perusahaan ini, bahwa mereka menggunakan banyak cara, ya, salah satunya dengan memposting komen-komen yang bisa dibaca secara publik, ya, secara terbuka, ataupun dengan berbagi secara pribadi. Dan kemudian dari impact dalam group norms, dalam SOVC yang adalah sense of virtual community di dalam intranet itu sendiri, menemukan bahwa apa yang dipostingkan itu juga memberikan berhubungan dengan norma-norma yang ada. Dan salah satunya akan tetapi dalam studi ini menunjukkan bahwa email melalui emailing itu merupakan hasil yang terendah gitu. Padahal sebenarnya email ini merupakan salah satu cara yang mereka gunakan paling banyak gitu ya. Hal lainnya ditemukan dalam studi ini yang menjadi highlight antara organisasi norma-norma tersebut dengan akibat dari hasil intranet itu menunjukkan adanya golden rule, di mana di mana bagaimana kita memperlakukan orang-orang sebagaimana yang kita harapkan diri kita di treat gitu ya. Jadi kita men-treat orang itu seperti apa yang kita harapkan kita diperlakukan gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa positif dan konstruktif itu selalu terjadi di dalam dari hasil Golden Rule ini. Oke, dan intranet hal lainnya ya dalam intranet sebagai venue for social collaboration menunjukkan dari studi ini bahwa pentingnya tanggapan-tanggapan kualitatif yang bisa menumbuhkan hubungan yang baik secara natural, ya, secara alami antara lingkungan kerja dengan setting intranet itu sendiri. Sedangkan studi ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya kepartisipasian para anggota di dalam intranet, komunikasi intranet itu membentuk social networking yang lebih baik.
ya, dan kolaboratif keputusan ya, untuk mengambil keputusan yang kolaboratif itu semakin terbentuk lebih baik. Jadi kalau misalnya adanya keterlibatan, kedekatan itu, tapi tidak ada dari terjadi gitu ya, dari community survivalnya, itu hanya tergantung pada si pembuat konten itu sendiri. Jadi ini penting sekali kalau misalnya kita lihat ternyata intranet ini memberikan pengaruh yang positif terhadap pembentukan community di dalam perusahaan ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembahasan bahwa apa sih yang menarik dari studi kasus ini ya. Eh, Studi ini menitik beratkan pentingnya peranan anggota yang aktif ya dalam komunikasi intranet untuk social networking gitu ya. Juga menumbuhkan bahwa SOC tadi, sense of virtual community ya, di mana melibatkan antar anggota untuk saling menumbuhkan sense of community feelings. Jadi antara anggota di dalam perusahaan itu sendiri. Dan kemudian berikutnya apa yang kita sudah pelajari, bahwa dari studi ini penting untuk kita pahami bahwa komunitas online itu, perilaku komunitas itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan lingkungan digital di dalam lingkungan pekerjaan kita gitu. Jadi itu penting banget gitu ya. Terus dari apa sih yang penting ya dari pembahasan ini adalah aplikasi teori framework dalam intranet dan menguji peranan norma-norma dalam membentuk perilaku komunitas itu sendiri dalam perusahaan, yang menggarisbawahi pentingnya strategi eh, internal berbasis teknologi akan membentuk pada kedekatan dan perasaan saling memiliki di antara anggota. Seperti yang tadi Mas Lukman Hakim sudah jelaskan di dalam bagian metodologi penelitian. Jadi memang dari hasil itu kita bisa melihat apa pentingnya, bahwa ternyata ini itu semua bisa membentuk kedekatan dan perasaan saling memiliki di antara anggota-anggota perusahaan itu sendiri. Oke, jadi demikianlah hal-hal bagian-bagian yang sudah kita jabarkan dari studi kasus jurnal internasional yang kita pilih hari ini. Ya, saya akan stop share. Oke, jadi demikian penjelasan dari kelompok 12 kami mengenai pentingnya ya intranet di dalam pembentukan sosial di dalam komunikasi internal. Demikian saya akan tutup presentasi kami hari ini, kemudian akan dilanjutkan di dalam pembahasan melalui forum. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.